Ada hal yang paling ditakuti oleh kekuasaan. Bukan senjata, bukan perlawanan, tapi kebenaran yang disampaikan lewat syair dan lagu. Di masa-masa gelap yang pernah dilalui Aceh, saat jalan penuh ketakutan, saat pintu desa tertutup rapat, saat berbicara saja bisa berujung pada hilangnya keberadaan, ada orang-orang yang memilih untuk tetap bernyanyi. Mereka sadar, setiap baris lirik yang mereka tulis adalah cahaya bagi apa yang ingin disembunyikan. Dan mereka pun tahu, harga yang harus dibayar mungkin adalah kebebasan, bahkan nyawa sendiri. Inilah kisah mereka, para seniman yang dihalangi, bukan karena mereka mengangkat senjata, tapi karena mereka berani menyimpan dan menyampaikan kisah yang ingin dihapus dari ingatan. Dengar kalimat ini. Artinya, Sungai Arakundo menjadi saksi. Ini adalah karya Yusbi Yusuf. Ia tidak menulis dari tempat yang aman. Ia menulis berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Kesedihan warga di pinggir jembatan, jasad yang hilang di sungai, rumah yang hangus hingga tak tersisa apa-apa. Saat banyak pihak menyebut masa itu dengan sebutan lain, Yusbi Yusuf menyanyikan apa yang benar-benar dirasakan rakyat. Ia menyebut nama tempat, ia menyampaikan penderitaan yang dialami banyak keluarga. Karena itulah ia menjadi sasaran. Berkali-kali ditegur, dilarang menyanyi, namun ia tak berhenti. Hingga akhirnya ia harus pergi dan bersembunyi. Kebebasannya diancam, berharap suaranya ikut hilang. Namun mereka lupa, lagu yang lahir dari pengalaman dan air mata, tidak akan pernah mati. Yusbi Yusuf bukan satu-satunya. Ada Bob Rizal, dengar kalimat ini. Mak, ayah, warga sipil berkata, sabanak, sababoh hati, karena orang tua mereka sudah tertembak mati. Bob Rizal penyair dan seniman yang mencatat setiap peristiwa, setiap lokasi, setiap jejak kesusahan yang dialami warga di kampung-kampung Aceh. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menyampaikan lewat syairnya tentang orang-orang yang hilang tanpa kabar, tanpa proses, tanpa ada yang berani menyebut nama mereka. Dan di belakang mereka, masih banyak nama lain yang jarang tertulis di buku sejarah. Penyair desa, pengarang lagu rakyat, penyanyi cerita. Mereka dihalangi, disiksa, dibungkam. Hanya karena tidak membiarkan masa lalu dilupakan begitu saja. Mereka bukan penentang. Mereka adalah penjaga ingatan rakyat. Mengapa suara kekuasaan begitu takut pada seniman? Karena aturan bisa menutup akses, membatasi tulisan, menyembunyikan dokumen. Tapi kekuasaan tidak bisa masuk ke dalam hati rakyat. Tidak bisa melarang orang menyampaikan kebenaran lewat nada dan kata-kata. Mereka berusaha membungkam para seniman ini dengan harapan. Jika saksi diam, maka seolah tidak pernah ada apa-apa. Jika sejarah tidak dicatat, maka dunia akan mengira Aceh selalu tenang-tenang saja. Namun satu hal yang mereka lupakan, sejarah tidak hanya hidup di lembar buku resmi. Ia hidup dalam ingatan yang diturunkan dari mulut ke mulut, dalam syair yang dinyanyikan dari generasi ke generasi. Hari ini, damai sudah terasa di tanah ini. Tapi damai tanpa pengakuan atas kesusahan masa lalu hanyalah ketenangan sesaat, bukan hilangnya rasa sakit. Catatan resmi mungkin masih menutup halaman ini. Buku pelajaran mungkin diam. Tapi kita, rakyat Aceh, tidak akan membiarkan kisah ini hilang ditelan waktu. Yusbi Yusuf, Bob Rizal, dan semua seniman yang suaranya dibungkam. Kalian tidak kalah. Suara kalian mungkin dihentikan, tapi pesan yang kalian bawa tetap hidup di hati kami. Selama masih ada kita yang menyanyikan lagu kalian, selama masih ada kita yang menceritakan apa yang pernah terjadi, maka kisah Aceh tidak akan pernah bisa dihapuskan. Biarkan sungai dan tanah tetap menjadi saksi. Dan biarkan dunia akhirnya mendengar.